Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri dan di video kali ini kita sharing saja teman-teman ya. Kita sharing santai saja, bicara santai-santai. Jadi teman-teman, di video kali ini kita bahas terkait dengan perkuliahan. Kenapa sih saya buat konten ini? Sebenarnya karena banyak DM yang masuk ya teman-teman membahas terkait dengan perkuliahan. Bisa dikatakan curhat, "Bang, saya sudah semester 4, belum bisa apa-apa. Bang, saya sudah semester 5, bingung, sepertinya salah jurusan." Jadi, ya bisa dikatakan banyak banget lah kendala yang dihadapi teman-teman kita terkait perkuliahan. Menurut saya teman-teman, yang namanya perkuliahan itu sebenarnya kita harus tahu dulu motivasi kita itu apa teman-teman. Itu paling penting pertama kali. Motivasi itu ada banyak teman-teman. Yang paling sering itu adalah, yang pertama adalah mengambil titelnya. Ini banyak banget kita temuin mahasiswa-mahasiswa yang kuliah untuk titel, bukan untuk ilmu. Ini nggak salah, tapi yang nggak benar juga teman-teman. Karena siapa sih yang nggak mau titel? Ya nggak salah sih, tapi mungkin motivasinya kurang pas teman-teman ya. Dan yang kedua tentu motivasinya untuk ilmu. Dulu teman-teman, pada saat saya kuliah, jujur saja saya katakan teman-teman, saya tuh nggak punya gambaran kalau saya tuh bakal wisuda tepat waktu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tuh nggak punya gambaran kalau saya bakal wisuda. Jadi pada saat saya kuliah, saya tuh nggak punya gambaran bagaimana sih wisuda itu dan lain sebagainya. Yang saya tahu, saya cuma daftar, ya udah kuliah. Itu saja teman-teman, sesimpel itu. Mungkin teman-teman agak bingung ya apa yang saya katakan. Tapi memang iya teman-teman. Jadi dulu kan saya bayar uang kuliah sendiri ya. Jadi saya tahu lah gimana susahnya nyari uang. Gaji saya tuh pada saat itu kecil banget ya. Mau bayar uang kuliah, kalau saya nggak dapat ilmunya, ya pasti saya nyesal banget ya. Karena saya tuh nggak mau nyesal, atau istilahnya itu nggak mau rugi. Ya saya manfaatkan kuliah itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tentu bagaimana caranya teman-teman? Bukan dikasih materi saya pelajari, enggak teman-teman. Tapi saya anggap kuliah itu sebagai sebuah event atau kegiatan. Jadi kalau dulu saya itu kan kuliahnya malam ya. Pagi saya kerja, malam kuliah. Saya anggap malam itu seperti kegiatan saya untuk hangout teman-teman. Di situ saya mencari banyak ilmu. Ada kasus-kasus di dunia kerja, di kantor saya yang saya hadapi. Pasti saya bawa ke kuliah. Terus saya sharingkan bersama dosen-dosen saya. Syukurnya teman-teman, ini mungkin sebuah, ya bisa dikatakan sebuah berkat juga atau sebuah jalan lah ya. Saya mendapatkan dosen dan teman-teman angkatan saya yang semuanya itu mau belajar teman-teman. Saya tahu kok gimana rasanya kalau kita itu kuliah terus satu kelas kita, satu angkatan kita nggak mau belajar. Tentu ya pasti kita susah belajar juga kalau cuma kita yang mau belajar. Tapi saya itu sangat bersyukur bahwa teman-teman saya di perkuliahannya itu semua itu sangat kompetitif. Atau istilahnya itu mereka itu sangat giat belajarnya. Otomatis saya juga terpacu teman-teman. Terpacu untuk belajar lah. Di sisi lain, dosen kami juga memiliki jiwa milenial. Atau bisa dikatakan mereka itu sangat terbuka lah. Dan mereka itu bisa terbawa suasana teman-teman. Kalau kita itu sudah membahas kasus, dosennya itu bisa lebih antusias daripada kita. Jadi saya bersyukur banget. Ya nilai saya memang nggak bagus-bagus banget teman-teman ya. Kebanyakan B, mayoritas B. Tapi ya berkat kuliah banyak pengetahuan saya terbuka. Dan yang memang saya rasa sih itu sudah worth it banget dengan harga yang saya bayar terhadap kampus saya. Saya tidak mengatakan bahwa nilai itu nggak penting. Ya enggak juga, nilai itu penting teman-teman ya. Nilai yang tercatat pada ijazah atau IPK yang tercatat pada ijazah itu akan membuat kita itu bisa meng-apply lamaran kita ke perusahaan besar. Karena mereka kan punya syarat ya, IPK minimal berapa. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi itu adalah dengan IPK yang tinggi atau IPK yang oke, tidak diikuti oleh ilmu yang bagus atau ilmu yang memadai, apakah itu menjadi sebuah jaminan kita bakalan diterima? Nah itu teman-teman harus garis bawahi juga. Saya itu dulu nggak mau seperti begitu teman-teman. Saya punya pola pikir, lebih baik IPK saya itu sesuai dengan kapasitas saya. Kenapa? Kalau IPK saya terlalu tinggi, perusahaan mengekspektasi saya itu terlalu tinggi, ternyata saya tidak bisa memadai, ya saya itu bakal tersingkir. Lebih bagus ya apa adanya saja. Ya IPK saya misalnya 3, ya udah, kemampuan saya 3. Ya kalau bisa lebih tinggi ya lebih bagus kan. Berarti perusahaan itu pertama itu tidak berekspektasi kita tinggi, ternyata bisa lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Meskipun ya pada saat saya lulus, syukurnya IPK saya nggak jelek-jelek banget juga ya. Sebenarnya, teman-teman harus menanyakan kepada diri teman-teman. Teman-teman mau mengejar apa? Ilmu atau nilai? Kalau mau mengejar nilai, ya kita harus mempelajari semua yang dosen berikan, gitu ya, terkait dengan materi. Tapi pertanyaan saya, dengan teman-teman mempelajari semua hal tersebut, ada impact-nya nggak terhadap diri teman-teman? Apakah diri teman-teman akan berkembang gitu dengan ilmu tersebut atau tidak? Atau hanya seperti dikasih ya udah belajar gitu, ilmunya nggak tahu arahnya kemana? Itu yang berbahaya teman-teman. Seharusnya ketika kita dikasih ilmu, kita itu harus punya gambaran, oh ilmu ini dipakai untuk ini.
Setelah kita tahu ilmu ini dipakai untuk ini, kita akan muncul pertanyaan baru lagi terhadap studi-studi kasus yang pernah kita alami. Nah, harusnya ilmu itu seperti begitu, teman-teman. Tapi kalau kita itu hanya belajar dari buku dan kita nggak punya gambaran ini kapan dipakai, ya nggak salah, memang nggak salah, teman-teman. Tapi ya akan menjadi sia-sia gitu. Nah, harapan saya sih teman-teman itu mungkin lebih memiliki gambaran terhadap sistem kuliah teman-teman, supaya teman-teman itu nggak merasa bahwa teman-teman salah jurusan gitu ya. Sistem kuliah itu saya yakin kok lebih fleksibel daripada sistem sekolah. Sistem belajar itu nggak ditentukan harus menghafal atau gimana. Dosen itu punya banyak cara untuk menyampaikan materinya. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan kepada dosennya. Yuk Pak, yuk Bu, kita buat sistem sharing saja. Studi kasus, bahas-bahas kasus, atau lain sebagainya. Itu kan sudah menjadi sebuah sistem belajar juga ya. Tidak harus hanya sekedar menghafal, mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Mengerjakan soal oke lah, kalau soalnya itu berhubungan dengan dunia kerja. Tapi kalau soalnya itu contek dari buku juga, dan bukunya itu buku terjemahan, ya saya rasa sih nggak jelek, tapi ya kurang relevan dengan sekarang lah ya. Karena kalau kita mengerjakan soal dari buku terjemahan, dan bukunya itu adalah buku tahun 90-an, di mana ini sudah tahun 2020, ya sudah tidak relevan ya. Ya mungkin itu yang bisa saya katakan, karena dulu saya juga seperti begitu. Ketika ada dosen-dosen yang sangat monoton, saya memberikan saran, ada yang diterima, ada yang enggak. Tapi kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, karena memang saya tuh nggak mau, saya sudah bayar mahal kepada kampus, itu sia-sia, itu saja teman-teman. Karena dulu saya sendiri bayar gitu. Jadi mungkin itulah perhitungannya teman-teman ya. Saya tahu gimana sakitnya mengeluarkan uang tersebut, dengan gaji yang pas-pasan kita mau bayar, wah pengen nangis rasanya. Tapi syukurnya semuanya itu nggak sia-sia teman-teman. Dan saya sudah mendapatkan ilmunya banyak banget. Terima kasih. Dan sampai hari ini saya masih kontak dengan dosen saya. Saya juga terima kasih banget. Mereka mau mengajar saya, dan ilmu dari mereka itu mahal-mahal banget. Dan mungkin ini yang bisa saya berikan juga kepada teman-teman. Ada 10% dari ilmu mereka sudah saya salurkan kepada teman-teman, dan harapan saya teman-teman juga bisa menyalurkan ilmu tersebut kepada adik kelas teman-teman. Mungkin itulah teman-teman ya sharing saya. Sekian teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support. Jangan nyerah, ingat motivasinya ya. Motivasinya adalah ilmu. Dan mungkin itu dulu teman-teman ya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.